Saudara, Bareskrim Polri telah menggelar rekonstruksi insiden penembakan dan penyerangan polisi yang menewaskan 6 anggota FPI. Rekonstruksi dilakukan di 4 lokasi berbeda di kawasan Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di 4 titik berbeda di kawasan Karawang, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi, polisi melakukan pada TKP pertama di antara gerbang pertama atau gerbang selamat datang di Karawang dan bundaran Hotel Novotel. 2 mobil yang ditumpangi anggota FPI memepet kendaraan petugas. Salah satu mobil kemudian menabrak sisi kiri mobil petugas dan melarikan diri. Adegan selanjutnya memperagakan 4 anggota FPI turun dari mobil dan melakukan penyerangan kepada petugas. Gimana bang? Ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu masih. Komnas HAM menghormati hasil rekonstruksi insiden tewasnya 6 anggota FPI yang digelar polisi. Komnas HAM juga terus menyelidiki insiden yang terjadi pada pekan lalu ini secara independen. Sejumlah data, fakta, serta bukti sudah dikumpulkan dan dalam proses penyelidikan. Hasil penyelidikan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Terkait pro kontra rekonstruksi penembakan polisi di Tol Jakarta Cikampek, Mabes Polri menegaskan rekonstruksi bukan merupakan hasil final sebuah kasus. Ya? Nggak tahu, saya juga. Dalam proses penelusuran ya, data, fakta, segala macam. Ya kita menghormatilah rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri, itu kan versi mereka ya. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut informasi data yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross check juga kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang lain-lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui. Sekarang ini kan kita masih terus mengumpulkan bahan-bahan ya, termasuk sudah melakukan olah lapangan. Ini kan beberapa saksi termasuk dari keterangan pihak FPI yang dipanggil belum datang. Ini bukan final. Saya sampaikan penyidikan masih berlangsung. Penyidikan masih berlangsung. Bukan berarti itu sudah final. Jadi kita mari ikuti, kita nanti simak baik-baik, kita percayakan kepada penyidik yang melaksanakan penyidikan ya. Ini masih berjalan ya. Proses ini masih berjalan. Saudara, ada beda versi terkait rekonstruksi penembakan polisi oleh anggota FPI di Karawang, Jawa Barat. Kita akan bahas bersama dengan Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib, dan juga Wakil Koordinator 3 Kontras, Rifanli Anandar, yang masih kami kontak. Saya ke Mas Ridwan, selamat sore Mas Ridwan. Sore, Friska. Nah ini sebenarnya tadi polisi mengatakan bahwa rekonstruksi belum merupakan titik akhir, tapi belum sampai titik akhir saja sudah banyak pro dan kontranya, terutama soal versi rekonstruksi yang dilakukan polisi. Mas Ridwan melihatnya seperti apa? Ya, kita harus tetap imparsial ya. Jadi semua pihak harus didengar, terutama dari pihak korban. Korban dalam artian yang meninggalkan dari FPI. Okay. Walaupun kita hormati, Polri sudah sangat bagus dengan melakukan rekonstruksi, apalagi mengundang media ya, sangat terbuka, dan bahkan Kompolnas juga hadir. Dan di situ kita bisa lihat versi polisi adalah ada senjata. Nah dari senjata itu nanti bisa kemudian ditelusuri sebenarnya lebih dalam, dipanggil teman-temannya yang masih hidup, dari mana asal senjata, kalau memang ada senjata. Okay. Terutama senjata apinya, Priska, karena senjata api itu bukan sesuatu yang gampang dicari ya. Kalau senjata tajam mungkin bisa, tapi kalau senjata api saya kira sulit ya kalau kemudian tidak mempunyai koneksi atau jaringan yang mengadakan itu. Mas Ridwan tentu memantau rekonstruksi yang berlangsung dini hari tadi di 4 tempat yang berbeda. Kalau dari amatan Mas Ridwan, adakah hal yang janggal dalam rekonstruksi itu, atau setidaknya kalau dilihat ya masih sesuai dengan alurnya, sesuai dengan fakta yang ada? Ya, yang perlu kita pertanyakan kan sebenarnya apakah benar penembakan pertama itu dilakukan oleh korban dari FPI. Itu kan versi rekonstruksi ya. Itu kalau versi FPI terbantahkan, karena menurut FPI, lagi-lagi ini menurut FPI ya, itu mereka tidak bawa senjata. Nah ini kuncinya di situ, kuncinya di titik pertama itu, siapa yang lebih dulu melakukan penembakan. Kemudian yang kedua yang patut disayangkan adalah tentang upaya merampas senjata, yang diklaim sebagai upaya merampas senjata.
Oke. yang kemudian terpaksa kemudian ditembak dalam jarak dekat karena kita membayangkan itu pergumulan di dalam mobil. Nah, tentu kan polisinya ada ya. Artinya polisi yang direbut senjatanya itu kan masih ada, masih hidup. Oke. Nah, itu bisa didengar keterangannya oleh Komnas HAM. Tentu saja sebagai bagian dari penyelidikan yang independen sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke, saya sudah tersambung dengan Mas Rifan Lim. Mas Rifan, selamat sore. Sore Mbak Priska. Ya, kalau dari Kontras melihat yang janggalnya yang mana dari rekonstruksi yang dilakukan polisi di 4 tempat kemarin? Ya pertama, Kontras fokus sejak pra-peristiwa itu terjadi. Peristiwa adalah 6 orang tewas, tapi prosesnya menuju ke arah sana itu kan bagian dari proses penyelidikan. Oke. Gitu. Tapi proses pembuntutan itu yang dilakukan malah mengakibatkan 6 orang tewas. Itu saja pertama sudah janggal. Apalagi yang tewas ini adalah pendamping-pendampingnya terduga pelaku, yakni ada Rizik Syihab saat itu. Terus pas peristiwa terjadi, kemudian masih banyak berita-berita yang sumir, itu polisi sudah mengeluarkan pendapat bahwa FPI melakukan penembakan. Pertama begitu, terus ditunjukkanlah serangkaian bukti-bukti alat senjata tajam dan lain sebagainya. Saat itu masih dipegang sama Polda dan ada Pangdam juga. Nah, kejanggalan berikutnya, kalau misalkan ditembak di dalam mobil saat proses rekonstruksi semalam, kenapa polisi tidak aware sama kejadian yang terjadi di luar? Kalau mengetahui bahwa ada penembakan, terus membawa sajam juga, kenapa ditaruh dan dibiarkan begitu saja di dalam mobil? Dan yang menjadi pertanyaan, ini semuanya dimatikan secara tembak. Itu jelas janggal sekali. Gitu. Nah, Mas Ridwan melihat tadi poin-poin yang dianggap Kontras janggal ini apakah memang merujuk ke konstruksi hukum yang sedang dibangun oleh Polri sekarang? Ya, dalam kasus seperti ini sebenarnya pernah terjadi, namanya almarhum Siono di Klaten. Saat itu Siono ini seorang yang disebut sebagai terduga teroris dan dibawa oleh mobil polisi, Priska. Dan pada saat itu dia juga dikatakan merebut senjata polisi di dalam mobil. Dan Siono itu juga tewas beberapa tahun yang lalu. Jadi ini kasus yang kedua dalam konteks perebutan senjata di dalam mobil. Saya kira Komnas HAM bisa kemudian menjadi pihak penengah yang dia juga berwenang memanggil korban-korban dari sisi polisi. Artinya polisi yang dirampas itu loh. Jadi polisi yang di dalam mobil yang dirampas senjatanya itu bisa dipanggil oleh Komnas HAM gitu loh. Jadi dari situ kemudian kita bisa mendengarkan keterangan yang imparsial dari dua belah pihak. Mas Rifan, tadi Mas Ridwan menyebutkan bahwa yang jadi satu titik yang harus diungkap dalam kasus ini adalah siapa yang menembak duluan. Karena itu akan menjelaskan runtutan baku tembak yang terjadi ke depannya. Nah, Mas Rifan melihat hal yang samakah? Siapa yang menembak duluan ini harus dibuktikan secara clear? Ya, pertama begini, itu hanya bisa ditemukan ketika akses informasi itu dijamin oleh kepolisian. Artinya semua berhak mendapatkan berita atau informasi mengenai hal tersebut. Yang kedua, secara instrumen, kepolisian itu memiliki kewenangan yang lebih dalam memegang senjata. Di atas kertas, dia sudah dalam tanda kutip menang. Dia punya kewenangan megang senjata, sementara FPI tidak. Ditambah keahlian khusus pada masa pelatihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari situ saya sudah bisa terlihat kalau ada upaya untuk menggunakan senjata. Gitu. Yang berikutnya, yang ketiga, karena adanya instrumen tersebut, kewenangannya polisi dalam menggunakan senjata api itu dipertanggungjawabkan di Perkap nomor 1 tahun 2009. Itu ada formnya. Nah, perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada publik gitu. Penggunaan senjata itu untuk apa? Karena apa? Apakah proporsionalitas? Apakah necesitas? Apakah legalitas? Apa sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Kalau misalkan jaraknya jauh-jauhan sekitar 10 meter, apakah itu harus ditembak ke arah vital? Semuanya ke arah vital. Kenapa tidak dilumpuhkan? Gitu. Ini posisi di atas kertas, polisi punya memegang kendali atas semuanya. Tapi hal lainnya soal kepemilikan senjata api ataupun senjata tajam itu menurut Mas Rifan juga harus diselidiki yang diduga dimiliki oleh anggota FPI. Iya, betul, tentu itu harus diselidiki juga karena kan setiap izin kepemilikan senjata juga menggunakan kepolisian juga. Tidak sembarangan begitu ya untuk memiliki senjata api.
Nah, Mas Ridwan, sekarang ini menurut Mas Ridwan masih terlalu jauh atau tidak untuk menemukan titik terang kasus atau masih butuh pihak ketiga tadi, Komnas HAM yang melakukan penyidikan bahkan secara independen, investigasi secara independen? Ya saya kira kan ini simultan ya. Kita harus respect kepada Bapak Kapolri yang membuka secara terang benderang dengan membuat tim di Barreskrim dan melakukan rekonstruksi yang sangat terbuka dengan mengundang media. Ini harus kita akui, ini kita apresiasi. Dan tentu dari situ kan kemudian Friska bisa dipanggil pihak-pihak lain. Kan teman-temannya Laskar ini kan banyak yang masih hidup. Karena yang mobilnya kan ada 4. Ya kan? Ada 4 mobil yang mengawal Habib Rizik. Artinya mobil-mobil lain itu kan ada anggota-anggota FPI. Itu bisa dipanggil oleh Barreskrim, didengar keterangannya. Misalnya, apakah sebelum berangkat dari Sentul mengawal Habib Rizik, itu mereka membawa senjata atau tidak? Gitu kan? Itu penting sekali. Kemudian apa perintah dari Panglima Laskar kepada mereka? Kalau yang kita dengar dari rekaman voice note yang beredar melalui media sosial, kan perintahnya adalah halangi penguntit, ya kan? Halangi penguntit. Nah, nanti problemnya adalah apakah polisi ketika melakukan penguntitan itu, tadi kata teman kita di Kontras, berdasarkan legal hukum atau tidak? Atau jangan-jangan ini surveillance mission. Kalau ini surveillance mission, maka kita bisa pahami, maka mereka pasti nggak bawa borgol. Bahkan mereka mungkin hanya bersenjata api sederhana, menurut saya ya. Karena surveillance itu kan tugasnya mengamati saja. Tapi ketika mengamati kemudian tertabrak atau ditabrak, itu maka di situ memang ada faktor emosional yang terjadi. Artinya ini to be kill or to kill gitu. Terbunuh atau membunuh. Nah ini yang saya kira harus dibuktikan simultan antara tim Mabes Polri dengan tim Komnas HAM. Selain tadi bicara soal rekonstruksi yang menurut Mas Ridwan sudah dilakukan secara terbuka kepada umum melalui media, bahkan bisa diliput secara langsung. Nah, apakah akses informasi juga sudah sama terbukanya saat ini? Saya akan minta pendapat Mas Rifan juga Mas Ridwan, tapi usai jeda di Kompas Petang kami segera kembali.